Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik pertemuan ke-12, evaluasi dan pengendalian strategi organisasi. Yuk kita mari sama-sama membahas mengenai materi kali ini, yaitu ada pendahuluan, tujuan, unsur pendekatan, proses, pedoman, tantangan. Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, pengertian evaluasi strategi ini menurut beberapa ahli. Yang pertama, Fred R. David. Jadi evaluasi strategi adalah alat untuk menentukan apakah strategi organisasi berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil sesuai harapan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait formulasi, implementasi, kemudian sekarang evaluasi. Jadi di dalam formulasi itu menyusun rencana atau rancangan yang akan dilakukan, kemudian implementasi itu pelaksanaannya. Nah, setelah pelaksanaannya kemudian dievaluasi. Ya. Nah, menurut Fred R. David ini evaluasi strategi adalah alat untuk menentukan gitu ya, apakah strategi organisasi itu berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil sesuai harapan. Jadinya nanti dilihat gitu ya, dicek gitu ya, apakah sudah berjalan sesuai harapan atau tidak gitu ya. Kemudian menurut Hadari Nawawi, evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan strategi. Nah, ini tuh untuk mengecek gitu ya, strategi yang sudah dilakukan itu berhasil atau gagal gitu ya. Kemudian menurut Fali Suaidi, evaluasi dalam manajemen strategi sektor publik tidak hanya menilai keberhasilan output gitu ya, output yang dihasilkan itu berhasil atau tidak, tetapi juga efektivitas dampak terhadap masyarakatnya. Jadi bukan hanya outputnya, tapi memberikan dampak atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Evaluasi strategi bukan hanya mengukur keberhasilan program, tapi juga menilai apakah strategi masih relevan dalam konteks lingkungan yang berubah dan kebutuhan pemangku kepentingan. Jadi evaluasi strategis itu untuk mengukur keberhasilan program gitu ya, atau strategi ya, tapi juga menilai apakah strategi masih relevan gitu ya, masih relevan tidak untuk dilakukan gitu ya, dalam konteks lingkungan yang berubah, yang dinamis, fluktuatif gitu ya, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, pengertian pengendalian strategi, nah menurut Fred R. David, jadi pengendalian adalah proses memonitoring gitu ya, pelaksanaan strategi, mengevaluasi hasil, kemudian mengkoreksi pelaksanaan gitu ya. Jadi pelaksanaannya dikoreksi gitu ya, apa sih yang harus dilakukan atau diperbaiki gitu ya. Kemudian Hadari Nawawi, pengendalian strategi adalah serangkaian upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan strategi berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan dalam organisasi non-profit gitu ya. Jadi menurut Hadari ini gitu ya, untuk memastikan bahwa setiap tahapan itu pelaksanaan strateginya berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan formulasi gitu ya. Kemudian menurut Bambang Heru Purwanto dan Muhammad Nur Afandi, pengendalian strategi itu proses berkelanjutan gitu ya, untuk menjamin keterpaduan antara visi, misi, dan hasil kegiatan organisasi sektor publik. Nah, simpulannya apa? Jadi pengendalian strategis tidak hanya mengevaluasi hasil, tetapi juga proses dan konteks pelaksanaan strategi. Tujuan utamanya adalah memastikan kesesuaian antara strategi, tindakan, dan kondisi lingkungan organisasi. Nah, jadi pengendalian strategis ini tidak hanya menentukan hasil gitu ya, tapi juga prosesnya bagaimana, kemudian konteks pelaksanaan strateginya bagaimana gitu ya. Kemudian memastikan apakah sesuai atau tidak strategi, tindakan, dan kondisi lingkungannya gitu ya, kesesuaiannya bagaimana gitu ya. Kemudian
Kesimpulannya, evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana strategi yang dijalankan telah mencapai tujuan organisasi dengan mengukur kinerja dan hasil yang dicapai, sedangkan pengendalian adalah langkah menyesuaikan atau memperbaiki strategi dan tindakan berdasarkan hasil evaluasi gitu ya, agar organisasi tetap berada di jalur yang benar. Nah, singkatnya, evaluasi itu memberikan informasi, sedangkan pengendalian menggunakan informasi itu untuk memperbaiki arah strategi gitu ya. Evaluasi memberikan informasinya gitu ya, strategi yang digunakan itu bagus atau tidak, baik atau tidak gitu ya, berhasil atau tidak. Sedangkan pengendalian menggunakan informasi itu untuk memperbaiki arah strateginya gitu ya. Jadi lebih ke teknisnya kalau pengendalian itu ya. Kemudian tujuannya apa? Yang pertama, mengukur kinerja strategi. Menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya. Menggunakan indikator kinerja atau KPI gitu ya, untuk menjadi tolak ukur gitu ya, atau target, output, atau outcome. Nah, misalnya jumlah warga miskin yang keluar dari garis kemiskinan setelah program intervensi ya. Kemudian mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan. Jadi sejauh mana sih keefektifan dari sebuah strategi atau program itu dijalankan gitu ya. Kemudian memberikan dasar perbaikan strategi. Nah, tujuannya adalah untuk merancang strategi baru gitu ya, atau memodifikasi strategi lama apabila misalnya di dalam pelaksanaannya gitu ya, strategi atau program tersebut belum berjalan sesuai dengan rencana. Maka dengan adanya evaluasi tersebut memberikan dasar untuk perbaikan ke depannya itu seperti apa ya. Kemudian yang keempat, menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Jadi memastikan apakah strategi itu gitu ya, tidak hanya tetap tepat sasaran tetapi juga hemat sumber daya gitu ya. Maka dilihat dari beberapa faktornya, misal dari anggaran, waktu, tenaga gitu ya. Kemudian pertanyaan identifikasi dalam evaluasi dan pengendalian strategi, sebenarnya apa sih yang harus dikritisi atau ditanyakan terkait mengidentifikasi dalam evaluasi dan pengendalian strategi? Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, apakah keputusan yang diambil konsisten dengan kebijakan? Konsisten tidak? Ya, berubah-ubah tidak? Ya. Kemudian yang kedua, apakah tersedia sumber daya yang cukup agar pekerjaan dapat terlaksana gitu ya. Apakah sumber daya yang ada bisa memfasilitasi atau cukup gitu ya. Apakah kejadian dalam lingkungan terjadi seperti setelah diduga sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, apakah tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang dapat tercapai, karena dalam sebuah program gitu ya atau kebijakan pasti memiliki sasaran atau tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu sudah dilakukan atau belum gitu ya. Kemudian yang kelima, apakah ada indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi, karena di dalam pelaksanaan kebijakan harus ada indikatornya gitu ya. Kebijakan ini akan berhasil dikatakan berhasil apabila apa ya, karena itu akan menjadi sebagai alat ukur gitu ya, atau indikator untuk mengukur keberhasilan dari sebuah kebijakan atau layanan atau program ya. Kemudian yang keenam, apakah manajemen perlu meneruskan rencana yang telah diformulasikan ya. Jadi manajemen perlu meneruskan rencana yang telah diformulasikan, ini bisa diteruskan atau tidak ya. Pendekatan evaluasi strategis. Nah, ada 4. Yang pertama, pendekatan kinerja atau performance approach. Nah, fokus pada hasil gitu ya. Hasilnya bagaimana, output, outcome, dan impact-nya gitu ya, bagaimana.
Kemudian yang kedua, pendekatan komparatif ini membandingkan hasil organisasi dengan standar target atau pesaing, membandingkan gitu ya, komparatif. Kemudian yang ketiga, pendekatan balance scorecard. Ini perspektif keuangan pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Kemudian pendekatan stakeholder base ya, fokus pada kepuasan dan masukan dari pemangku kepentingan gitu ya. Biasanya kan ada evaluasi tersendiri atau untuk pemberian saran atau pendapat gitu ya, misalnya terkait program atau layanan gitu ya. Kemudian berikut adalah proses evaluasi ya, evaluasi strategi. Yang pertama misalnya menetapkan kriteria evaluasi. Apa yang menjadi indikator untuk mengevaluasi program atau layanan gitu ya, strategi gitu ya. Yang pertama, tujuannya apa? Indikator keberhasilannya apa? Kemudian KPI-nya apa gitu. Kemudian selanjutnya pengumpulan data dan informasi ya, misalnya kuesioner, wawancara, observasi gitu ya. Data primer dan sekunder. Kemudian dianalisis dan diinterpretasi ya. Strategi lanjut gitu ya. Jadi strategi yang dievaluasi atau pelaksanaan suatu program itu sebaiknya dilanjutkan gitu ya. Kalau memang bagus kan harusnya dilanjutkan atau dimodifikasi atau diperbaiki gitu ya. Misalnya boleh lanjut asal dengan syarat tertentu gitu ya. Kemudian atau bahkan dihentikan ya. Kemudian usulan peningkatan metode. Nah, misalkan kalau dihentikan atau dimodifikasi, apa yang menjadi metode terbaru gitu ya, usulannya apa. Kemudian rekomendasi dan perbaikan. Nah, strategi lanjut, dimodifikasi atau dihentikan. Ini juga nyambung gitu ya antara yang poin ketiga dan keempat. Kemudian pengumpulan data dan informasi. Apakah hasil sesuai target atau tidak? Gitu ya. Bisa dianalisis melalui kualitatif maupun kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah jenis pengendalian. Ada pengendalian manajemen. Ini didasarkan prestasi dan data historis di masa lampau. Jadi melihat prestasinya dan data historisnya. Kemudian yang kedua, pengendalian waktu nyata ya. Yang dilihat itu aspek-aspek teknisnya. Kemudian manajemen pelaksanaan yang dilihat keselarasan antara tujuan dan efektivitasnya. Kemudian yang keempat, pengendalian adaptif ya. Jadi yang dilihat adalah penentuan caranya gitu ya, yang paling cepat dan efektif untuk memberikan tanggapan terkait perubahan. Kemudian yang kelima, pengendalian strategis, yaitu melibatkan cara mengantisipasi langkah preventif gitu ya, atau mengembangkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari hasil yang diinginkan. Kemudian proses pengendalian, yang pertama menetapkan asumsi lingkungan, yang kedua memantau faktor lingkungan, yang ketiga penilaian kembali, yang keempat formulasi strategi baru. Nah, di dalam menetapkan asumsi lingkungan, nah ini menetapkan asumsi lingkungan yang berdasar terhadap strategi dan rencana gitu ya. Kemudian yang kedua itu ya, memantau faktor lingkungan untuk mendeteksi penyimpangan yang penting. Kira-kira ada tidak ya penyimpangan gitu ya. Kemudian yang ketiga, penilaian kembali. Jika terjadi penyimpangan yang luar biasa, lakukan penilaian kembali. Itu misal ada penyimpangan, dinilai lagi ya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan strategi atau rencana atau belum? Apa sebaiknya dihentikan saja program tersebut gitu ya. Kemudian formulasi strategi baru, melaksanakan formulasi strategi baru dan proses pelaksanaan sebagaimana yang diperlukan, misalkan membuat lagi formulasi lagi, merencanakan lagi gitu ya, strategi apa yang untuk memperbaiki
kegagalan dari strategi sebelumnya atau program sebelumnya. Ya. Kemudian ini adalah bentuk proses evaluasi dan pengendalian gitu ya. Dari meluruskan standar dan lingkungan dulu, standarnya apa, kemudian dilihat dari kondisi faktor lingkungan gitu ya. Kemudian mengukur pelaksanaan dan memantau faktor lingkungan, kemudian menganalisa alasan-alasannya. Misal kalau terjadi baiknya kenapa, buruknya kenapa, kemudian disesuaikan dengan tujuan, strategi, dan pelaksanaan. Ya. Pedoman pengendalian berjalan baik. Yang pertama, pengendalian dilakukan hanya melibatkan sejumlah kecil informasi. Ya. Yang kedua, pengendalian tersebut hanya memantau aktivitas dan hasil yang memiliki arti cukup penting. Kemudian yang ketiga, pengendalian harus tepat pada waktunya. Gitu ya. Yang keempat, pengendalian jangka panjang harus dilakukan seperti halnya pengendalian jangka pendek gitu ya, jadi tidak membeda-bedakan. Yang kelima, pengendalian harus dapat menunjukkan pengevaluasian dengan tepat, yaitu hanya memperhatikan aktivitas atau hasil yang gagal di luar batas toleransi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya. Kemudian yang keenam, pengendalian harus digunakan untuk memenuhi penghargaan yang akan diberikan atau melebihi standar yang telah ditetapkan. Kemudian alat bantu evaluasi dan pengendalian apa? Ada KPI, ada sistem informasi kinerja gitu ya, karena biasanya di dalam setiap instansi memiliki sistem informasi kinerjanya sendiri-sendiri gitu ya, termasuk dosen juga gitu ya. Kemudian ada balance scorecard software, ada audit strategi, ada feedback dari pemangku kepentingan, biasanya ini terkait rating gitu ya, layanan pengaduan atau kolom-kolom yang memberikan argumentasi dari layanan gitu ya kepada masyarakat. Masyarakat biasanya memberikan keluhan gitu ya terkait pelayanan, biasanya ada di aduan pelanggan gitu ya. Itu termasuk feedback pemangku kepentingan. Kemudian tantangan evaluasi dan pengendalian di sektor publik apa saja? Yang pertama, kompleksitas pemangku kepentingan. Ya. Organisasi sektor publik harus melayani banyak pihak. Nah, itu biasanya gitu ya, memiliki kepentingannya masing-masing gitu ya. Kadang tidak selaras juga gitu ya. Kemudian yang kedua, target yang tidak terukur secara langsung ya. Banyak program sektor publik bertujuan pada perubahan sosial jangka panjang gitu ya, yang hasilnya tidak bisa diukur secara langsung dan membutuhkan pendekatan evaluasi kualitatif, kadang membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Kemudian keterbatasan anggaran dan SDM ini juga sangat berpengaruh gitu ya, karena misalnya evaluasi dan pengendalian sering tidak berjalan maksimal karena kekurangan dana, alat ukur dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang keempat, resistensi terhadap perubahan ya. Nah, ini beberapa aparatur enggan menerima evaluasi ya karena khawatir terhadap personal, dampaknya gitu ya terhadap personal maupun institusional gitu. Biasanya takut kalau dievaluasi gitu ya, takutnya memberikan citra yang negatif kepada instansi yang bersangkutan gitu ya. Kemudian strategi menghadapi tantangan apa? Melibatkan stakeholder sejak awal gitu ya, ada pelibatan aktor-aktor gitu ya. Kemudian menetapkan indikator SMART ya, teori ya, sebagai indikator penilaian kinerja. Kemudian meningkatkan literasi evaluasi di kalangan ASN. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi. Nah, misalnya saja contoh studi kasus di sektor publik gitu ya. Ada program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah atau Pemda gitu ya. Strateginya apa? Pelatihan kerja untuk warga miskin, misalnya begitu. Kemudian dievaluasi, target pesertanya harusnya 1.000 orang gitu ya, yang mengikuti 1.000 orang. Kemudian hanya tercapai 600 orang. Dianalisis, misalnya karena kegagalan, karena minim sosialisasi, akhirnya banyak yang tidak ikut, misalkan begitu.
Kemudian pengendaliannya apa? Tambah anggaran untuk komunikasi dan melibatkan RT atau RW sebagai penggerak. Ya, misalnya menghubungi RT atau RW terkait atau tokoh masyarakat terkait agar masyarakat mau ikut gitu ya ke pelatihan kerja tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Evaluasi dan pengendalian strategis adalah siklus penting dalam manajemen strategi. Pendekatan dan proses harus disesuaikan dengan karakter organisasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis evaluasi meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan. Baik, selanjutnya adalah diskusi. Jadi harapan saya nanti ada beberapa pertanyaan terkait materi ini. Mohon teman-teman untuk menjawabnya secara analitis gitu ya, terkait kasus-kasus yang ada mengenai evaluasi dan pengendalian. Nah, ada pertanyaan ke-1, kemudian pertanyaan kedua, kemudian pertanyaan ketiga, sabar ya, masih ada satu lagi, kemudian pertanyaan keempat. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menjawab semua pertanyaan tersebut dengan pikiran yang kritis, ya, analitis dan sistematis. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.